Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi with me Pira Mantulia. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan summary materi English Language Teaching Policy in Indonesian Classroom. Nah, pada pertemuan ini menjelaskan bahwa kebijakan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia sudah menjadi perhatian pemerintah sejak Indonesia merdeka. Nah, hal itu bisa dilihat dari perubahan kurikulum yang terus berkembang, mulai dari kurikulum berbasis kompetensi 2004, kurikulum 2013, hingga kurikulum merdeka saat ini. Nah, semua kurikulum itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris agar masyarakat Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Nah, dalam kenyataan penerapan kebijakan tidak selalu berjalan dengan sesuai harapan. Nah, karena kebijakan yang dibuat pemerintah itu bersifat down, artinya dibuat dari tingkat pusat lalu diterapkan oleh seluruh sekolah. Padahal kondisi setiap sekolah di Indonesia itu memiliki berbeda-beda. Ada yang sekolah fasilitasnya lengkap, ada juga yang masih terbatas. Nah, kemudian juga ada jumlah siswa dalam satu kelas, kemampuan guru dan juga pelatihan yang diterima guru juga tidak sama. Akibatnya, sering muncul kesenjangan tersebut antara kebijakan yang dibuat pemerintah dengan praktik pembelajaran yang terjadi di kelas. Ternyata ada classroom policy and planning, yaitu merupakan proses yang melibatkan 3 komponen, yaitu practice, belief, and management. Nah, kebijakan di kelas itu bukan hanya sekedar aturan yang tertulis dalam kurikulum, tapi harus benar-benar diterapkan dalam proses belajar mengajar. Dan selanjutnya itu ada tentang gap between policy and practice. Nah, biasanya dalam praktek guru tuh sering menyesuaikan penggunaan bahasa dengan kebutuhan siswa. Misalnya, guru menggunakan kode switching atau mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Mengapa? Supaya siswa itu lebih memahami materi. Hal ini juga menunjukkan bahwa guru tidak selalu bisa menerapkan kebijakan secara kaku karena harus mempertimbangkan kondisi siswa. Nah, kemudian ada bahwa guru itu memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaksana kebijakan atau policy implementer. Itu keberhasilan suatu kebijakan itu sangat bergantung kepada kesiapan, pengalaman, dan cara guru memahami kebijakan tersebut. Bahkan dalam beberapa kondisi, guru itu harus menyesuaikan atau memodifikasi kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah. Selanjutnya itu ada tentang language hierarchy, yaitu bahasa Indonesia memiliki posisi sebagai bahasa nasional yang menjadi identitas bangsa, sedangkan bahasa Inggris itu dianggap sebagai bahasa internasional yang penting untuk menghadapi persaingan global. Namun di sisi lain, penggunaan bahasa daerah seringkali semakin berkurang. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru bahasa Inggris, kita juga perlu ikut menjaga dan juga menghargai keberadaan bahasa daerah. Supaya apa? Supaya tidak semakin bahasa daerah itu dipinggirkan atau tersingkirkan. Selanjutnya yaitu ada penilaian ketersediaan fasilitas dan bahan ajar serta PTN juga bisa mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan bahasa karena kondisi setiap sekolah itu berbeda. Nah, itu selanjutnya ada language management. Nah, language management adalah upaya mengatur penggunaan bahasa di lingkungan pendidikan agar sesuai dengan tujuan kurikulum. Kemudian ada language policy. Language policy itu memiliki 3 komponen, itu practice, belief, dan manajemen. Nah, ketiga komponen itu saling berkaitan menjadi dasar dalam penerapan kebijakan bahasa di sekolah. Selain itu, kebijakan dapat juga diterapkan pada tingkat makro seperti yang dibuat oleh pemerintah melalui kurikulum nasional, maupun pada tingkat mikro itu bagaimana guru menerapkan di dalam kelas. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.